Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ifa? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana Eh, Pak Ali sendiri? Ya, Alhamdulillah baik pula. Bagaimana perasaan Bu Ifa saat ini? Perasaan saya ini deg-degan sekarang Pak. Jadi ini apa? Saya itu ada akan melakukan sebuah praktek nih Pak, di mana praktek ini merupakan eh, poin penting terkait bagaimana kita seorang pendidik nih, yaitu tentang kucing Pak. Praktik coaching ya. Iya. Eh, Kira-kira dari kompetensi seorang coach, apa aksentuasi atau titik berat yang ingin dinilai oleh saya, Bu? Jadi begini Pak, saya itu kan masih belum mahir ya dalam menyampaikan apa kalimat-kalimat seperti itu. Jadi pada saat komunikasi, jadi public speaking saya itu saya rasa masih masih sangat kurang Pak. Jadi saya itu masih belum cukup percaya diri bahwasanya apa yang saya lakukan pada saat coaching itu benar-benar sudah memfasilitasi kucing. Jadi saya itu masih ingin meningkatkan kompetensi kompetensi saya sebagai coach, terutama di pada saat menyampaikan pertanyaan berbobot ini, Pak. Ya, ya, ya. Pertanyaan berbobot ya. Nah, Iya, jadi dari tiga kompetensi itu, Bu Ifa memilih pertanyaan berbobot. Tadi Bu betul. Ifa mengatakan bahwa Bu Ifa masih belum mahir, public speakingnya masih banyak yang harus dipelajari. Andai kata dikonversi, Bu. Andai kata dikonversi, antara dari angka 1 sampai 10, Bu Ifa saat ini ada di angka berapa? Dan bagaimana situasinya? Kalau saya sih merasanya masih di angka 4 ya Pak. Ya, jadi saya masih merasa sangat belum apa ya, sangat kurang nih dalam saat apa dalam komunikasi, terus apa pada saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya jadi terkadang itu masih belum apa ya, belum bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang benar-benar terbuka yang bisa mengarahkan kunci untuk bisa menyampaikan ini eh, apa ya dari kunci itu sendiri yang ingin disampaikan itu seperti masih tertutup gitu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Kemudian kondisi seperti apa yang ingin diinginkan Ibu dan ada di angka berapa? Iya. Kalau saya saat ini merasa di angka 4, paling tidak nanti saya bisa mencapai di angka 8, 9 lah Pak ya. Jadi meningkat lah, walaupun ya saya belum tahu nanti bisa tidaknya mencapai angka itu, tapi paling tidak kan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai angka di atasnya gitu Pak. Ya, Harapan terima saya. kasih. Ya, indikatornya itu apa? Situasinya seperti apa? Mengatakan ada di angka 8, yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Kondisi seperti apa? Iya, jadi saya itu merasa sudah ada di angka 7, 8, 9 itu ketika saya sudah bisa benar-benar menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang bisa mengarahkan Kuci dan tidak membuat Kuci itu bingung ketika saya bertanya gitu. Jadi pada saat menyampaikan pertanyaan itu akhirnya Kuci langsung bisa apa ya, menangkap pertanyaan saya dan tidak merasa terjudge dengan kalimat-kalimat yang negatif mungkin dari saya sehingga nanti saya bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang positif yang bisa mengarahkan puji itu dan saya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tertutup gitu sehingga nanti malah membuat kuci merasa terbebani atau kebingungan gitu Pak itu mungkin. Semoga sesuai dengan harapan Bu Ifa ya. Amin, Ah, amin. Kemudian Makanya, iya, berkaitan dengan alur tirta, apakah Ibu Ifa sudah menyiapkan diri untuk melakukan percakapan atau coaching berkaitan dengan alur tirta? iya. Jadi kalau untuk persiapan-persiapan, memang saya sudah berusaha untuk mengingat alur itu ya Pak ya, alur Tirta. Jadi nanti pada saat
pelaksanaan kucing, saya akan terus berusaha untuk berada di alur cerita itu. Namun tetap saja Pak, saya mohon bimbingannya nanti, mohon diamati juga terkait bagaimana alur itu sudah benar-benar sesuai alurnya, sesuai urutan-urutannya, atau mungkin masih ada yang tertukar nih. Biasanya kan kalau sudah pada saat komunikasi atau diskusi itu biasanya terbawa arus gitu Pak. Jadi itu biasanya mungkin saya mohon arahannya nanti mohon diamati juga terkait alur cerita itu Pak. Ya, tentu saja. Tapi ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi Hmm. kalau semakin ibu mengadakan latihan, mengadakan aksi nyata, insya Allah ini akan ada progres yang lebih baik lah. Kira-kira kapan Ibu Iva akan mengadakan coaching ini? Ya, jadi sebentar lagi Bapak. Jadi saya sudah konfirmasi tadi dengan rekan saya bahwasanya coaching akan dilaksanakan pada hari ini juga gitu Pak. Iya, 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 iya. Tidak terasa ini sudah ada di penghujung pembicaraan ya. Iya. Apa yang bisa disimpulkan oleh Ibu Iva dari pembicaraan kita dari tadi ini? Iya, jadi ya eh, saya sebagai coach yang akan melaksanakan coaching itu saya butuh apa ya butuh bimbingan dan butuh eh, arahan juga dari Bapak sebagai nanti sebagai eh, supervisor saya gitu ya terkait apa yang saya lakukan. Saya mohon masukan-masukannya nanti. Dan juga saya siap berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Saya sudah tidak sabar nih untuk praktek kucing nih. Biar cepat saya tahu di mana letak kesalahan-kesalahan saya nanti gitu kan. Jadi biar saya bisa lebih apa ya mengevaluasi gitu bagaimana selanjutnya yang akan saya lakukan itu Pak. Apakah Bu Iva mempunyai persiapan khusus untuk coaching kali ini? Kalau persiapan khususnya yang pasti yang pertama adalah mental yang kuat, terus juga eh, saya berusaha untuk terus fokus gitu ya, dan tidak terdistraksi dengan hal-hal lain pada saat melakukan coaching itu sehingga saya bisa present sepenuhnya gitu, Pak. Oh ya, terima kasih. Semoga apa yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan saat ini? Perasaan saya sudah sedikit agak tenang, Pak, karena sudah mulai terkuatkan juga oleh Pak Ali barusan apa yang akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu Iva ya. Selamat melakukan coaching. Semoga sesuai dengan harapan Bu Iva. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Pak Hendi? Alhamdulillah kabarnya baik-baik Bu Iva. Bu Iva sendiri gimana Bu? Kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Nah, ada apa nih? Tumben nih Pak Fendi. Iya Bu, Tadi sudah itu. menghubungi saya ya, bahwasanya kita akan bertemu hari ini. Ada apa nih kira-kira Pak? Iya Bu, ada yang perlu saya sampaikan Bu, ini Bu, terkait kegalauan saya Bu. Kalau boleh cerita sedikit, ini saya kan kebetulan pindah ke sekolah yang baru nih Bu. Jadi Hmm, masalahnya adalah saya punya program yang entah hal ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, Bu. baik. Iya Pak. Jadi Pak Fendi di sini mempunyai sedikit permasalahan gitu ya Pak ya. Ya, Yang Bu. dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah pindah sekolah dari kapan ini Pak? Pindah sekolah. Barusan, Bu. Jadi dari beberapa hari yang lalu gitu. Jadi Ya, makanya saya kebetulan barusan ini lagi nyusun-nyusun kegiatan begitu, Bu Iva. lala, iya selamat ya Pak ya. Oh iya, Ya, dari percakapan kita hari ini nih, apa tujuan yang ingin dicapai, yang ya apa harapan Bapak nih
selanjutnya dari percakapan kita nanti? Apa yang ingin Bapak Ya, sampaikan? baik Bu. Jadi harapannya dari kegiatan yang saya susun ini Bu, bisa berjalan tanpa tantangan begitu Bu, tanpa kendala, karena hal ini uh, bisa menyebabkan sekolah saya lebih nampak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Bu. Jadi program yang saya prioritaskan begitu Bu Iva, jadi namanya programnya program reporter cilik Bu. Jadi anak murid saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuannya yang ditanya Bu Iva barusan adalah internal dan tujuan eksternal Bu. Dari tujuan internal itu bisa meningkatkan tingkat literasi murid-murid Bu, Iya, iya. dalam hal membuat pertanyaan dasar lah terkait jurnalis, dan juga eksternalnya adalah memvisualisasi sekolah Bu terhadap branding sekolah begitu, menjual nama sekolah Bu di tengah-tengah masyarakat. Mungkin begitu Bu Iva. Wah, iya Pak. Jadi saya menangkap barusan bahwasanya sebagai eh, kepala sekolah baru di sekolah yang baru itu, Bapak jadi ada rencana ya, Bapak mempunyai rencana untuk melaksanakan program yang namanya Reporter Cilik ya, Bapak ya. Betul Bu. Iya. Jadi Bapak punya rencana di sini terkait program-program yang akan Bapak laksanakan di sekolah. Nah, dari rencana itu, apa yang ingin Bapak hasilkan dari rencana program? Program itu setelah program itu berjalan. Baik Bu. Jadi dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, saya banyak berharap peningkatan terhadap daya pengetahuan siswa terhadap apa ya, dunia digital, gadget, kemudian tingkat-tingkat IT, cara pemaksimalan seperti pemanfaatan Chromebook, kamera dan sebagainya bisa Bu. Jadi harapannya nanti di sisi internal murid itu bisa maksimal Bu dalam hal dunia digital. Di sisi eksternal ya seperti tadi lah, kita bisa anggaplah segala kegiatan kita di sekolah diketahui Bu oleh wali murid, oleh masyarakat, komite dan sebagainya. Begitu Bu. Baik. Itu merupakan situasi yang Bapak inginkan nantinya setelah program itu berjalan seperti itu ya Pak Fendi ya. Nah, eh, sebelumnya pada saat ini situasinya itu seperti apa Pak? Kalau di sekolah Bapak yang sekarang ini situasi saat ini tuh seperti apa? Jika program itu kan saat ini masih belum berjalan gitu. Baik Bu, jadi mungkin agak ini juga ya, jadi kalau skalanya 1-10, kayaknya pas di 5 Bu. Jadi posisi 5 kayaknya sekolah saya yang baru sekarang. Baik, jadi di angka 5. Jadi situasinya saat ini tentang pemahaman anak terhadap dunia digital seperti yang Pak Fendi sebutkan tadi itu masih berada di angka 5. Nah, selanjutnya Bapak menginginkan angka berapa nih Pak terkait itu tadi? Saya inginnya itu Bu, yang namanya harapan sih, nggak tahu nantinya juga Bu, jadi posisi 8 ke 9 Bu. Wah, ya, Iya, 8 sampai 9. 8 iya. sampai 9 di sini seperti apa yang menurut Bapak Fendi sudah berada di angka 8 dan 9 ini, Pak? Baik Bu. Jadi di posisi 8 9 itu sekolah saya itu betul-betul sudah masuk dalam namanya dunia pendidikan di masyarakat sekitar sekolah ya, pihak warga sekolah. Karena memang secara garis besar Bu, gurunya di sekolah saya itu kan banyak dari luar. Jadi ketika kita sudah merasa memiliki kegiatan ini berjalan Bu, saya harapannya kan kegiatan ini nanti yang ngambil kamera, yang ngambil penggambaran, kemudian pengambilan perekaman, ini kan siswa. Jadi Mm-mm. nanti di posisi 8 itu betul-betul dimaksimalkan Bu.
Nah, kalau kebetulan di dekat sekolah itu ada home industry, Bu. Buat keripik singkong itu, Bu. Kerupuk dan juga apa nanti diliput oleh siswa juga begitu, Bu. Jadi sama-sama kolaborasi dua arah sama dipublikasikan begitu, Bu Iva. Baik, jadi yang saya tangkap di sini, lingkungan di sekolah Pak Fendi ini ternyata juga sangat mendukung seperti itu ya Pak ya, terkait Betul. dengan terlaksananya program itu tadi. Selain itu Pak, adakah yang bisa membuat Pak Fendi yakin bahwasanya itu nanti akan terwujud? Uh, saya berkeyakinan lebih ya Bu, jadi bahwasanya kenapa angkanya sampai 8 bahkan menyentuh 9, karena saya melihat berbasis aset ya Bu. Saya punya banyak guru yang tidak banyak dimaksimalkan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, sehingga kemudian yang muda-muda, yang apa-apa itu sehingga tidak tereksplor kemampuannya. Nah, ketika kita sharing pertama kali apa yang diinginkan, apa yang kemudian perlu ditingkatkan dalam sekolah ini, rasa semangat guru-guru itu, supportnya terhadap saya, Bu, luar biasa sekali. Dan saya meyakini mereka tuh bisa semua, Bu. Betul. Ya, jadi Pak Fendi di sini sudah punya keyakinan bahwasanya mereka sebenarnya bisa juga, supportnya juga sudah luar biasa begitu ya Pak ya. Dari Betul. semua itu, gagasan apa yang Bapak Fendi eh, saat ini yang rencanakan, yang Pak Fendi rencanakan nih untuk selanjutnya dari kalau tadi sudah disampaikan berbasis aset sudah bagus semua, terus respon dari rekan-rekan juga sudah bagus gitu. Adakah rencana untuk ke depannya apa yang akan Bapak Fendi lakukan itu, Pak? Untuk bisa mewujudkan itu. Baik, Bu. Jadi untuk ide dan gagasan saya dalam hal aplikasi aksi nyatanya itu, saya sudah menyusun dengan beberapa tim dalam kaitannya guru-guru yang diberi tanggung jawab pada program ini ya. Jadi pertama saya di perencanaan, Bu. Perencanaan mungkin kita butuh waktu 1 bulan, Bu, dari persiapan perangkat dan sebagainya ya. Kemudian baru bulan berikutnya ini aksi nyatanya. Jadi saya kemungkinan sekarang bulan April, bulan Mei lah Bu, awal bulan Mei. Jadi kegiatan ini sudah berjalan dengan sesuai apa yang saya harapkan direncanakan gitu Bu. Wah, iya. Oke, Pak. Jadi sudah ada rencana dan juga kemudian ada waktu untuk kapan kira-kira nanti akan dilaksanakan seperti itu ya Pak Fendi ya. Ya. Setelah rencana yang sudah Pak Fendi tadi sebutkan gitu. Adakah hal lain Pak yang menurut Pak Fendi bisa mendukung terlaksananya kegiatan tersebut? Siapa kira-kira yang bisa mendukung Baik Bu, terlaksananya program itu? baik Bu. Setelah kita banyak melakukan komunikasi ya dengan wali murid, juga komite sekolah, di luar dugaan saya juga Bu, ternyata ada wali murid yang kebetulan jadi jurnalis Bu. Jadi ya maka perlu saya mendatangkan faktor pakar ahli dari luar ya. Dalam hal ini kolaborasi dengan wali murid kayaknya memaksimalkan aset lah Bu ya. Jadi lebih mumpuni lah untuk di saya. Sehingga kemudian dibangunlah komunikasi dengan yang bersangkutan dan responnya luar biasa Bu. Jadi nanti adalah sedikit pemberian pengetahuan terhadap murid-murid yang akan dilatih untuk menjadi reporter, pengetahuan jurnalis dasar lah Bu. Setidaknya untuk 5W1H sudah cukup lah, tidak perlu detail untuk ini. Tapi kemudian disempurnakan dari transkrip dari bentuk wawancara ke bentuk narasi dibantu oleh guru begitu Bu. Jadi yang diberi tugas begitu. Iya, baik Pak Fendi. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait rencana pelaksanaan program Reporter Cili ini, saya rasa dari tadi sudah Pak Fendi sampaikan ya terkait rencananya, kemudian kapan akan dilaksanakannya. Nah, terakhir nih Pak,
Bagaimana nih kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita hari ini nih? Iya, Bu. Jadi sejak saya barusan mengeksplor ya, memaparkan kepada Bu Iva nih terkait program-program saya itu khususnya reporter cilik ya. Jadi saya punya kesimpulan bahwasanya ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memvisualisasi sekolah dan juga di eksternal meningkatkan kemampuan murid dalam hal kegiatan literasi ya Bu, literasi membuat pertanyaan dan juga menulis. Lain hal itu, program ini banyak disupport oleh dari berbagai baik internal maupun eksternal. Dan kegiatannya akan kami lakukan berjenjang Bu, dari perencanaan dan juga aksi nyata, disusul kemudian evaluasi-evaluasi tingkat berikutnya. Mungkin begitu, Viva. Baik, baik Bapak. Jadi itu sudah merupakan rencana program yang akan Bapak laksanakan selanjutnya. Dari apa yang sudah kita bicarakan nih, dari kita obrolkan nih dari tadi ya Pak Effendi ya, luar biasa sekali untuk programnya Bapak. Semoga program Bapak nanti berjalan dengan lancar dan sesegera Amin. mungkin dilaksanakan seperti itu, supaya nantinya apa yang Pak Fendi harapkan di sekolah itu benar-benar terwujud dengan adanya dukungan-dukungan juga dari yang Bapak sebutkan tadi. Baik, Baik, Bu. bagaimana Pak Fendi? Adakah yang mau disampaikan lagi nih Pak? Iya, Bu. Jadi saya nanti ketika sudah program ini berjalan, saya minta waktu lagi ya, Bu Iva, untuk komunikasi konsultasi ini. Oke, siap Pak. Selalu, insya Allah. Semoga di lain waktu nanti kebetulan saya juga tidak ada kegiatan, kita bisa ketemu lagi ya Pak Fendi. Luar biasa nih Pak Fendi programnya. Baik. Semangat Pak, semangat ya. Baik, terima kasih Bu Iva. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Bagaimana kabarnya saat ini? Kabarnya, Alhamdulillah sudah plong, sudah Long ya? melaksanakan kucing nih Pak, praktek Iya, kucing, iya. belajar praktek kucing. Iya. Menurut Bu Iva, bagaimana Bu Iva menilai performa Bu Iva sendiri? Tadi di awal saya menyampaikan bahwasanya saya ingin meningkatkan di eh, pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi saya sudah merasa ada peningkatan walaupun masih belum maksimal Bapak. Ternyata sulit sekali ya untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu benar-benar aduh butuh apa? Butuh belajar lebih banyak lagi, Pak. Ya, orang yang terbaik adalah yang mau belajar ya Bu ya. Ah, Betul. kemudian kalau Ibu menilai diri sendiri, andai kata dikonversi kepada angka Bu. Ibu Ya. tadi sebelum mengadakan coaching, Ibu menyampaikan bahwa ada di angka 4. Saat ini Ibu Iva ada di angka berapa? Saat ini saya berasa ada di angka 56 Pak. Masih di angka 5 dan 6. Oh ya, berarti bisa setengahnya ya Bu ya. Betul, betul. Seperti apa yang diinginkan Ibu? Maksudnya di angka berapa kalau seandainya ini dikonversi kepada angka Bu? Iya. Jadi saya itu berasa masih ada di angka 5 dan 6 karena saya itu tadi eh, pada saat di awal percakapan itu Bapak ternyata ada sedikit apa ya, sedikit gangguan lah istilahnya yang akhirnya saya menjadi terdistraksi dan ternyata present saya menjadi kurang gitu. Akhirnya saya tidak fokus dan blank dan pada saat menyampaikan pertanyaan sepertinya saya mengulang pertanyaan itu 2 kali gitu. Saya merasanya seperti itu padahal saya sudah melakukan itu sebelumnya dan saya mengulang itu karena ketidakfokusan saya di situ gitu. Hmm. Nah, harapan saya nanti ada di angka 8 itu paling saya sudah tidak lagi seperti yang tadi gitu. Saya bisa benar-benar fokus, kemudian benar-benar bisa menyampaikan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang bisa mengarahkan Kuci. Dan tadi di awal juga disampaikan saya awalnya menganggap sebuah permasalahan, akan tetapi setelah berbincang-bincang lagi ternyata saya menangkapnya di situ adalah sebuah perencanaan. Nah, di situ karena di awal saya kurang fokus, akhirnya saya menangkapnya itu ternyata oh ini sebuah perencanaan gitu. Itu Pak yang Oh iya, Bu Iva tadi menyampaikan berada di angka 5 karena ada beberapa pengulangan pertanyaan dan kurang present ya Bu. Dan betul. ingin di angka 8 dengan harapan bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot dan terbuka. Kira-kira apa hal lain yang bisa menyebabkan Ibu merasa ada di angka 8 selain pertanyaan yang terbuka tadi? Selain itu, tentunya kan seorang coach itu kan harus bisa apa ya Pak ya, bisa membawa kunci itu bisa nanti memunculkan gagasan atau ide-ide baru, atau mungkin bisa menemukan jika itu berbasis masalah ya, itu jika coaching permasalahan itu mungkin si kunci bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi. Nah, ketika di angka 8 itu berarti kita seorang coach sudah bisa benar-benar menguasai ketiga kompetensi itu, Pak. Jadi dari present, kemudian mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot itu. Nah, saya itu mengibaratkan sudah berada di angka 8 ketika saya sebagai coach itu sudah bisa melakukan semua dari kompetensi itu. Sudah bisa apa ya, mahir lah istilahnya. Jadi tidak lagi seakan-akan masih ragu pada saat menyampaikan pertanyaan, dan public speakingnya juga sudah mulai meningkat. Itu kalau menurut saya jadi bisa di angka 8, Pak. Ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya amati ya. Iya, Bapak, saya memang butuh itu Nah, untuk iya. masukan untuk bagaimana saya nanti ke depannya. Pertama saya mengapresiasi ya, pertanyaan dan pernyataan percakapan coaching itu begitu mengalir. Itu bagus. Kemudian mungkin benar yang disampaikan Bu Iva tadi, mungkin karena faktor presence yang kurang. Jadi di awal itu Bu Iva sudah memotong pembicaraannya Pak Fendi. Kemudian Bu Iva dalam 2 kali kesempatan menyampaikan pertanyaan tertutup. Adakah? Nah, kalimat adakah itu andai kata coachnya mengatakan tidak punya gagasan, maka otomatis itu Bu Iva harus inovatif mencari pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih terbuka. Ini sekedar sekedar koreksi saja ya Bu ya, tidak apa-apa ya Bu ya. Siap, Pak, siap, Pak. Eh, Kemudian langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan agar ke depan Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik? Ya, jadi pastinya saya akan belajar dari kesalahan Bapak. Jadi apa yang saya lakukan kan memang tujuan awalnya saya biar bisa menjadi coach yang kompeten di dalamnya gitu ya. Jadi tidak lagi eh, apa ya, pada saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu biar pertanyaan tertutup, dan saya itu menginginkan saya bisa benar-benar menguasai ketiga kompetensi itu tadi, dan langkah-langkah yang akan saya lakukan pastinya akan terus belajar dan sering praktek Pak, karena biasanya kan memang praktek itu lebih berhasil gitu daripada kita hanya sekedar belajar teori gitu. Kalau teori belajar teori ini kita bisa ini mungkin banyak gitu, teorinya banyak, tapi ketika tidak dipraktekkan maka itu tidak akan maksimal. Kalau saya pribadi memang itu. Jadi saya menginginkan untuk kedepannya saya lebih sering praktek-praktek dengan mungkin rekan guru di sekolah, dengan teman-teman gitu. Jadi biar apa ya, biar semakin terbiasa gitu dalam menyampaikan pertanyaan, kemudian menyampaikan apa ya, bisa hadir penuh gitu, bisa mendengarkan aktif gitu, karena benar harus terbiasa dulu Bapak. Jadi karena biasa apa, karena terbiasa nanti akhirnya bisa gitu. Itu mungkin Pak. Jadi saya akan lebih belajar lagi, mungkin cari-cari contoh di internet, mungkin bisa menonton video-video untuk bisa seperti apa sih kucing yang baik itu gitu. Itu Pak. Rencana dan usaha maksimal ya Bu ya. Betul, iya. Kemudian berkaitan dengan alur Tirta, bagaimana? Apakah performa Ibu merasa sudah baik?
Kalau dari alur Tirta, Pak, jadi memang saya sudah apa ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti alur itu. Akan tetapi tadi ketika di apa di percakapan di tengah-tengah percakapan saya masih mau menyampaikan apa saya masih menanyakan rencana gitu, tapi ternyata si Kuci sudah menyampaikan aksinya gitu. Padahal saya masih berada di rencana. Akhirnya ya sudah mengalir saja. Jadi saya tetap membawa itu ke rencana aksi gitu. Jadi setelah rencana kita bawa ke aksinya gitu. Tapi ya sudah dari awal sudah dari tujuan, kemudian identifikasi. Nah, di rencana itu tadi ada sedikit ini, tapi akhirnya masih bisa teratasi gitu, Pak. Iya, iya. Bu Iva, Bu Iva sudah melaksanakan coach, kemudian kita saat ini sudah mengadakan pembicaraan. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pasca observasi saat ini ketika kita melaksanakan pembicaraan pasca coaching? Iya, jadi saya merasa sangat terbantu sekali Bapak terkait bagaimana untuk meningkatkan kompetensi saya di coaching ini karena dengan adanya pengamatan dari Bapak itu bisa mengetahui letak kesalahan saya di mana tadi. Nah, saya memang butuh masukan-masukan. Nah, akhirnya setelah kita melakukan ini, saya merasa oh iya ya saya di sini tadi ini. Jadi saya benar-benar merasa terkuatkan nih sekarang. Jadi bagaimana pemahaman saya terhadap praktik kucing itu seperti apa yang baiknya. Saya jadi semakin merasa, oh iya ya, saya tahu letak kesalahan di sini dan saya menjadi lebih lebih semangat lagi untuk terus belajar lebih baik lagi. Itu, Pak. Berarti bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaannya luar biasa, senang sekali. Terima kasih Pak Ali sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya dan apa ya, saya bisa melakukan praktek ini dan mendapat masukan dari Bapak. Semoga nanti Bapak tidak bosan ya untuk misalkan nanti saya minta waktunya lagi gitu ya Pak ya. Tetap Nanti pada berkelanjutan. saat saya untuk apa belajar-belajar lagi, saya kapan-kapan nanti saya hubungi Pak Ali untuk jadi pengamat saya, jadi supervisor lagi. Memang Bu Iva, program ini memang harus berkelanjutan agar kita bisa lebih paham bagaimana peningkatan kompetensi kita, Bu Iva. Terima kasih, Bu Iva ya. Sama-sama Bapak, saya terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.